Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi di hari Minggu ini kita berkumpul bersama untuk kembali lagi untuk mengikuti ibadah apel KPA GPB Shalom secara online ataupun daring ya adik-adik ya. Ya, dimana di hari Minggu ini kakak harap adik-adik semua dalam kondisi yang baik ya dan sehat tentunya, dan tentunya happy, yang gembira ya adik-adik ya. Untuk mengawali ibadah kita, kakak ajak adik-adik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama dari Kidung Ceria 13. Kami puji dengan riang. Baik adik-adik, tadi kita setelah bernyanyi ya untuk mengawali ibadah kita. Nah adik-adik, untuk saat ini sebelum kita memulai rangkaian ibadah kita, kakak kembali untuk mengajak adik-adik untuk berdoa untuk meminta pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam ibadah kita di minggu ini agar semua dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada kendala apapun. Yuk kita berdoa ya, kakak pimpin berdoa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, selamat hari Minggu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan Tuhan dalam kegiatan dan aktivitas kami masing-masing ya Bapa dalam satu minggu sepekan ini ya Bapa. Dan Bapa di hari Minggu ini kembali lagi kami bersekolah minggu ya Bapa secara online ya Bapa. Kira Tuhan mau memberkati kami ya Bapa walaupun secara online agar kira kami dapat fokus untuk mendengarkan dan memuji memuliakan nama Tuhan ya Bapa. Berkati kiranya adik-adik, kakak layan yang bertugas untuk semuanya Bapak agar semua dapat berjalan dan bertugas dengan baik ya Bapak. Khususnya juga adik-adik agar kiranya dapat mengikuti ibadah ini dengan fokus tanpa ada gangguan apapun ya Bapak. Berkati kiranya Tuhan ibadah ini agar dapat berjalan dengan lancar hingga akhir ya Bapak. Inilah doa kami ya Bapak dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan Juru Selamat kami yang percaya dan hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Ya, baik adik-adik, tadi kita telah berdoa ya untuk meminta pertolongan penyertaan Tuhan dalam ibadah kita ini. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya, kita kembali lagi bernyanyi dari Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku. Baik, untuk waktu dipersilahkan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik duduk yang manis, dan firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 9. Menjadi alat bagi karya Allah. Nabi Elisa memanggil bangsa Israel dan para pemimpinnya agar kembali kepada Allah untuk melakukan kehendak Allah. Nubuat Nabi Elisa di tengah situasi kelaparan dan sedang berperang dikepung oleh tentara Aram. Perwira itu tidak percaya kepada nubuat Nabi Elisa. Aku tidak percaya pada nubuat Nabi Elisa.
Nubuat Nabi Elisa itu sungguh terjadi. Allah memakai 4 orang kusta. Perwira itu akan melihat kemuliaan Allah. Pada suatu hari, tentara Aram mengepung orang-orang Samaria. Kepungan tentara Aram membuat jalur makanan ke tempat orang Samaria terhambat. Dan akhirnya terjadilah kelaparan di kota Samaria. Di Samaria ada 4 orang yang berpenyakit kusta. Karena mereka sakit kusta, tidak boleh tinggal bersama dengan orang lain di dalam kota. Penyakit kusta adalah semua tubuhnya penuh dengan luka dan menular. Karena itulah mereka disingkirkan dari luar kota. Keempat orang kusta ini tinggal di gerbang kota. Biasanya kerabat atau keluarga membawakan mereka makanan. Karena di dalam kota terjadi kelaparan, mereka akhirnya berdiskusi bagaimana caranya agar mereka tetap hidup. Mari kita menyeberang ke kemah tentara Aram. Dengan 2 kemungkinan, diberikan makanan oleh tentara Aram atau justru akan mati dibunuh. Keempat orang kusta itu akhirnya mendatangi perkemahan tentara Aram pada waktu senja. Lalu, apa yang terjadi? Ternyata perkemahan tentara Aram itu kosong, tidak ada orang. Para tentara Aram itu sudah pergi meninggalkan perkemahan karena para tentara Aram ketakutan mendengar suara bunyi kereta, bunyi kuda, dan bunyi tentara besar yang dikira raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim. Padahal raja-raja yang mengepung itu tidak ada. Suara yang mereka dengar hanyalah bagian dari karya Allah untuk membuat tentara Aram itu pergi. Keempat orang kusta itu masuk di dalam kemah yang kosong. Mereka masuk tanpa ketakutan. Mereka berpesta pora, makan makanan yang ada di dalam kemah, dan menikmati jarahan sepuasnya. Mereka mengambil semua barang-barang milik tentara Aram. Namun, mereka sadar saat mereka sedang menikmati hasil jarahan bahwa tindakan mereka salah. Kemudian, mereka pergi memberitahukan kepada penunggu pintu gerbang dan menyampaikan berita bahwa tentara Aram telah pergi dan perkemahan tentara Aram telah kosong. 4 orang kusta itu, dia teringat bahwa keluarganya masih kekurangan dan membutuhkan makanan. Hari ini kita bersyukur. Kita belajar dari pengalaman 4 orang kusta tersebut. Pertolongan Allah selalu nyata dalam kehidupan umatnya. Anak-anak harus siap menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan. Mau bagikan kebaikan pertolongan Allah kepada semua orang. Ketika adik-adik bisa makan dengan enak, maka adik-adik juga harus siap mau berbagi makanan dengan mereka yang kekurangan. Di masa pandemi COVID-19 ini, anak-anak harus bersyukur atas kebaikan Allah yang senantiasa memberikan kesehatan. Dan masih banyak hal yang bisa adik-adik lakukan untuk selalu siap menjadi alat
kebaikan Allah. Demikian firman Tuhan hari ini. Kak Heni harapkan kalian dapat menerapkan dalam kehidupan adik-adik sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan ya. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama tadi dapat adik-adik terima dengan baik dan juga adik-adik dapat pahami ya maksudnya apa. Dan kiranya jangan lupa juga untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adik-adik ya dimanapun adik-adik berada. Ya adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang telah adik-adik dengarkan tadi, yuk kita kembali lagi kakak ajak untuk bernyanyi dari Kidung Ceria 205 yang berjudul Aku Suka Berbagi. Aku suka berbagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Aku suka berbagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Ya adik-adik, nah tadi kita telah bernyanyi bersama-sama ya untuk merespon firman Tuhan kita tadi. Nah sekarang tiba saatnya nih kita berdoa ya. Berdoa syafaat untuk berdoa untuk seluruh aspek ya adik-adiknya ya. Untuk seluruh aspek yang ada di sekitar kita ya. Baik gereja, firman Tuhan, kakak layan, opa, oma, papa, mama, dan juga bangsa dan negara ini. Dan juga untuk kehidupan adik-adik ya. Oke, kakak pimpin berdoa ya untuk doa syafaatnya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas berkat berupa firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama-sama ya Bapa. Di mana firman Tuhan kali ini tentu saja sangat luar biasa kami dengarkan ya Bapa. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini, di hari Minggu ini dapat kami telah dengan baik ya Bapa. Kami dapat mengerti maknanya khususnya juga bagi kehidupan adik-adik agar dalam pertumbuhan kembang iman mereka dapat bisa menghadirkan kasih sukacita yang sangat luar biasa bagi kehidupan sekitar mereka ya Bapa. Kiranya mereka dapat melaksanakan apa yang telah Tuhan beritakan pada adik-adik ini ya Bapa. Dan juga Tuhan di hari Minggu ini kami tak lupa juga yang ingin berdoa untuk keluarga kami masing-masing ya Bapa. Untuk keluarga adik-adik juga ya Bapa. Untuk opa, oma, papa, dan mama untuk seluruh keluarganya. Kiranya semua dapat terjaga dengan baik. Tuhan cover tutup bungkus ya Bapa untuk seluruh kegiatan, seluruh rencana kehidupan ke depan, untuk seluruh pekerjaan ya Bapa yang dilakukan agar kiranya semuanya dapat ada sesuai dengan perintah dan juga sesuai dengan kehendak Tuhan ya Bapa. Berikan kiranya seluruh anggota keluarga kami kesehatan yang terbaik ya Bapa dalam menjalankan aktivitasnya, agar tidak ada gangguan ataupun hal-hal yang dapat mengganggu seluruh aktivitas ya Bapa. Dan juga khususnya untuk adik-adik ya Bapa dalam proses pertumbuhan mereka ya Bapa untuk di sekolah, kiranya mereka dapat mengikuti pelajaran dengan baik ya Bapa melalui pelajaran yang diberikan melalui guru-guru ataupun juga mungkin dari pengalaman yang mereka rasakan ya Bapa dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kiranya mereka juga dalam lingkungan bertemannya selalu ada dalam pergaulan yang baik ya Bapa. Tolong Tuhan mau tuntun dan Tuhan mau pakai adik-adik ini agar bisa menjadi berkat dimanapun mereka berada ya Bapa. Berkati mereka ya Bapa agar mereka selalu dapat menjadi adik-adik yang baik ya Bapa. Begitu pula juga dengan kami selaku kakak layan ya Bapa. Kiranya Tuhan mau berkati kami terus dalam pelayanan kami dan juga dalam kegiatan kami lainnya Bapa, agar Tuhan mau selalu pantau terus ya Bapa. Kiranya Tuhan mau berkati kami juga ya Bapa agar semua dapat berjalan dengan baik. Kami juga tak lupa ya Bapa berdoa bagi gereja yang ada di seluruh dunia ya Bapa, dan yang tentunya memiliki tugas wewenang dan tanggung jawab masing-masing ya Bapa. Khususnya lagi gereja yang ada di Indonesia ini ya Bapa, di Denpasar, Bali, gereja-gereja yang ada lainnya ya Bapa. Gereja GPB Shalom juga tentunya ya Bapa. Kiranya Tuhan mau berkati ya Bapa dengan pendeta, presbiter, majelis jemaat yang ada di dalamnya ya Bapa. Tuhan kiranya mau berkati pakai para pelayan-pelayan Tuhan ini agar bisa menjadi berkat bagi gereja sendiri dan juga bagi di luar lingkungan di luar gereja ya Bapak. Berkati dengan tugas tanggung jawab mereka agar mereka selalu dapat melayani para warga jemaat ataupun non jemaat di luar
dengan baik ya Bapak, dengan penuh semangat dan tentunya dengan hati yang sukacita. Kiranya gereja kami GPB Shalom ini pun juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ingin berdoa juga bagi bangsa dan negara kami ya Bapak, negara Indonesia, dengan berbagai macam aspirasi, perancangan, visi, tujuan negara ya Bapak, dan juga perencanaan yang lainnya ya Bapak yang dirancangkan oleh Presiden, Wakil Presiden, aparat pemerintah lainnya ya Bapak, yang dimana saling bahu-membahu untuk membangun, menata negara Kesatuan Republik Indonesia ini ya Bapak. Tolong Tuhan berkati dengan tugas wewenang dan tanggung jawab yang mereka berikan agar mereka dapat mengabdi bagi bangsa dan negara ini dengan baik ya Bapak, penuh hikmat dan jujur ya Bapak, agar mereka dapat menjalankan tugas wewenang tanggung jawab bangsa dan negara ini dengan baik sehingga dapat memajukan negara Indonesia ini ya Bapak, dan juga bisa membuat negara ini menjadi negara yang jauh lebih baik. Berkati kami juga ya Bapak sebagai warga negara Indonesia agar kami dapat mematuhi aturan-aturan yang ada bagi kami ya Bapak, untuk seluruhnya ya Bapak, khususnya juga bagi adik-adik yang dimana mereka juga bisa terlibat dalam menjaga kesatuan keutuhan Republik Indonesia ini ya Bapak. Tuhan, tak lupa juga kami ingin berdoa bagi orang di luar sana yang masih menderita ya Bapak dengan berbagai macam persoalan hidupnya Bapak. Kira Tuhan mau hadir tengah-tengah kami semua ya Bapak dengan permasalahan hidup kami. Kami mau bawa semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus ya Bapak, agar Tuhan mau dapat hibur kami. Bagi yang merasa sedih, Tuhan kira mau lawat kami, Tuhan berikan makanan, minuman, serta obat-obat yang terbaik ya Bapak bagi kami yang sakit, sehingga kami dapat sembuh total dan juga dapat beraktivitas dengan baik ya Bapak. Begitu pula bagi mereka mungkin yang masih stuck dalam kehidupan mereka, kira Tuhan mau hadir juga di tengah-tengah mereka, berikan mereka kira pencerahan akan hidup ya Bapak, sehingga mereka dapat menjalankan hidup dengan penuh sukacita lagi ya Bapak. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh doa ini dan juga untuk kehidupan kami ini seluruhnya ya Bapak dalam 1 minggu sepekan ya Bapak. Kiranya 1 minggu sepekan dan seterusnya lagi ya Bapak, dan untuk seterusnya Tuhan mau tetap siap untuk memberkati kehidupan kami. Tuhan juga kiranya mau menuntun kami untuk melangkah maju ya Bapak, sehingga kami bisa menjadi berkat bagi orang sekitar kami dan juga menjadi yang terbaik pokoknya Tuhan. Ya, kiranya Tuhan mau berkati agar semua dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan sertai khusus bagi adik-adik ya Bapak. Inilah doa kami ya Bapak, yang dimana sebentar juga kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing ya Bapak. Kiranya Tuhan memberkati apapun itu agar semua dapat berjalan dengan lancar dan baik ya Bapak. Inilah doa kami ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan Juru Selamat kami yang percaya dan hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, dalam kerjaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, nah tadi kita sudah berdoa bersyafaat ya adik-adik ya bersama-sama. Nah, adik-adik, kakak harap adik-adik masih fokus ya untuk mengikuti ibadah ini nih lagi sebentar lagi. Nah, dimana sebentar setelah ini adik-adik boleh kok bebas untuk mengikuti, melanjutkan kegiatan adik-adik ya. Tahan dulu ya, sebentar lagi kita akan menyelesaikan ibadah ini. Ya, namun sebelum menyelesaikan ibadah ini, kakak kembali lagi mengajak adik-adik untuk bernyanyi. Nah, dari Kidung Ceria 359 yang berjudul Sudah Waktunya Hendak Kita Pulang. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Adik-adik, nah kita sudah selesai nih ibadahnya
Nah, kakak harap kakak bisa bertemu lagi nih dan berkumpul kembali bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama ya. Walaupun memang secara online, namun kiranya kakak harap adik-adik semua masih tetap selalu setia dan semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik, sekian, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.